Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pelajar hebat? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan lupa dengan diberikannya kita kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati kondisi yang sekarang ini. Ya. Mudah-mudahan bisa normal kembali seperti biasanya. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Bapak Dede Ruhiman dalam pembelajaran IPA. Ya, insya Allah untuk hari ini kita akan membahas tentang organ dan sistem organ. Ya, sudah tahu apa itu organ dan sistem organ? Nah, sebelumnya Bapak sudah membahas ya tentang jaringan sel dan jaringan. Nah, sekarang lanjutan dari sel dan jaringan itu adalah organ dan sistem organ. Ya, alhamdulillah anak-anak, sekarang kita bertemu lagi untuk membahas melanjutkan materi yang kemarin. Ya, kemarin kita udah membahas tentang sel dan jaringan. Nah, itu dimana kemarin juga ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Begitupun jaringan, ada jaringan hewan dan ada jaringan tumbuhan. Nah, sekarang dari kemarin kan sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, sedangkan kalau jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, dari itu organ ya. Sekarang organ itu apa? Organ itu adalah kumpulan dari jaringan. Nah, terus kumpulan dari organ nanti akan membentuk sistem organ. Nah, dari sistem organ akan membentuk organisme. Oke, nah kita bahas langsung tentang yang pertama adalah organ pada hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kita tahu dulu organ pada hewan dan tumbuhan, kita harus pahami dulu pengertian atau maksud dari organ itu apa ya. Organ pada makhluk manusia dan hewan. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama untuk melakukan fungsi tertentu. Itu ya. Jadi organ itu adalah kumpulan jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama ya. Nah, terus organ pada tumbuhan, contohnya ini ada akar, batang, daun, bunga, biji dan buah. Nah, tapi organ yang paling pokok yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu ada akar, batang, dan daun. Nah, ini untuk bunga, biji, dan buah itu hanya pelengkap saja. Jadi pokok daripada organ pada tumbuhan itu ada 3 itu ya. Nah, sedangkan organ pada manusia dan hewan, contohnya ada mata, hidung, telinga, usus, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu contoh dari organ. Kita lanjutkan. Organ pada tumbuhan yang pertama adalah akar tadi ya. Nah, akar itu sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan, menyerap unsur hara dan menyimpan cadangan makanan. Nah, ini kan bisa kita lihat gambar dari akar sendiri itu ada apa aja jaringannya ya, bagian-bagiannya ada apa aja. Nah, dan fungsi daripada jaringan itu tadi untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan, menyerap unsur hara dan menyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya apa yang akar bisa menyimpan cadangan makanan ya. Contohnya ada ubi ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada kentang, singkong. Nah, itu sebagai contoh bahwa akar itu bisa menyimpan cadangan makanan, tapi tidak semua tumbuhan ya. Nah, itu. Terus yang kedua ada batang ya. Batang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tubuh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Ya, batang di sini. Kebayang nggak kalau tumbuhan itu tidak memiliki batang? Bagaimana dia bisa menghubungkan antara akar dengan daun? Atau bagaimana dia bisa tumbuhan itu bisa berdiri dengan kokoh ya, berdiri dengan tegak? Nah, makanya fungsinya di sini adalah menegakkan tubuh tumbuhan dan menghubungkan antara akar dan daun. Nah, dan juga sebagai penyimpan cadangan makanan ya. Ada juga beberapa contoh pada tumbuhan yang batangnya itu bisa dijadikan penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah tebu ya. Nah, itu contoh daripada organ tumbuhan yang menyimpan cadangan pada batang. Terus yang ketiga ada daun ya. Nah, fungsi pokok dari daun ini adalah tempat
fotosintesis. Nah, terus penguapan air dan pertukaran udara. Kenapa pertukaran udara? Karena di dalam daun disitulah ada yang namanya stomata atau hidung daun ya, tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ya. Nah itu jadi fungsi pokoknya itu adalah fotosintesis. Karena apa? Tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendirinya, yaitu dengan cara fotosintesis. Barulah nanti dari hasil fotosintesis itu disebarkan ke seluruh tubuh ya. Nah itu. Yang selanjutnya organ pada manusia dan hewan. Contoh ya. Nah di sini ada alat indera. Alat indera itu organnya ada apa aja? Contohnya lidah. Nah lidah itu untuk apa? Lidah itu untuk pengecap ya. Indera pengecap. Terus hidung. Hidung itu untuk apa? Untuk mencium ya. Terus telinga itu untuk mendengar, mata untuk melihat, dan kulit untuk meraba. Itu jadi ada inilah alat-alat indera ya. Cuma ada 5 alat indera. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 indera. Alat indera di dalam tubuh. Tidak ada yang namanya indera keenam ya. Kalau pada manusia atau hewan, kecuali dia memiliki kelebihan khusus ya. Nah terus yang kedua ada organ pernapasan, diantaranya alveolus, bronkus, bronkiolus, trakea, dan hidung. Paru-paru ya, tenggorokan. Nah itu ya, itu merupakan organ pernapasan. Nah, terus ada organ pencernaan, ada lambung, usus, dan hati, dan yang lainnya. Terus ada juga organ ekresi. Nah diantaranya ada ginjal. Ginjal itu mengeluarkan apa? Ginjal itu mengeluarkan urin. Hati ya, ginjal itu mengeluarkan urin. Terus kulit mengeluarkan keringat. Hati mengeluarkan racun atau empedu ya, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Nah itu adalah organ ekresi, adalah pengeluaran zat sisa ya. Ekresi itu zat sisa. Oke. Nah ini contoh-contohnya. Organ lambung, jantung, kulit, dan organ. Nah ini contoh-contoh organ pada manusia dan hewan ya. Nah terus sistem organ dan organisme ya. Sistem organ merupakan beberapa macam organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Jadi gabungan dari organ nanti akan membentuk sistem organ. Contohnya sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi dan lain. Contohnya yang tadi yang ini ya. Nah ini sistem indera, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekresi. Itu merupakan sudah termasuk kepada sistem organ. Kenapa? Karena sudah terkumpul dari beberapa organ yang memiliki fungsi dan untuk bekerja sama ya. Beberapa macam organ yang bekerja sama, yaitu untuk melakukan fungsi tertentu. Nah terus yang masih sistem organ. Nah beberapa macam organ yang terangkai dan mempunyai fungsi tertentu disebut sistem organ. Nah, untuk menjalankan fungsinya, organ bekerja sama dengan organ lain. Sebagai contoh, untuk berfotosintesis daun memerlukan akar dan batang, yaitu ya. Jadi kebayang nggak kalau tidak ada akar dan batang, bagaimana daun bisa melakukan fotosintesis? Jadi mereka bekerja sama. Nah terus sistem organ transportasi memerlukan kerjasama antara organ jantung dan pembuluh darah, organ paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Nah itu salah satu contoh dari sistem organ. Jadi mereka itu saling bekerja sama ya untuk melakukan fungsi tertentu tergantung fungsinya. Nah terus organisme. Nah organisme itu adalah kumpulan sistem organ yang akan membentuk suatu organisme ya. Jika salah satu sistem organ terganggu, maka hidup organisme menjadi terganggu. Nah inilah kita satu organisme, satu manusia ya. Nah maka jadilah dikatakan organisme itu karena tadi kumpulan dari sistem organ. Bayang nggak kita itu dari mana aja ya? Yang terkecil itu dari sini. Misalkan kita itu terbagi dari beberapa sistem organ. Nah terbagi dari beberapa organ. Dari organ itu beberapa jaringan. Terus dari jaringan itu beberapa sel. Jadi kita itu tuh kebayang ya banyaknya sel di dalam tubuh kita. Ya kita bersyukur saja. Nah itu ya. Nah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan tubuh organisme. Oke sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya itu ya. Organisme terbentuk dari beberapa sistem organ. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Bagaimana sudah
kita pahami. Nah, itu untuk materi sekarang, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian. Ya, oke, materinya bisa dipahami anak-anak? Ya, alhamdulillah materinya sudah Bapak jelaskan tadi. Bagaimana? Sudah dipahami? Paham atau tidak paham? Ya, mudah-mudahan itu menjadikan ilmu bagi kalian semua, ya, bagi kita khususnya. Nah, kalau ada yang belum paham silakan boleh bertanya ataupun cari lagi referensi-referensi yang lainnya. Ya, segitu saja dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.